Kami bertumbuh pada XYZ untuk menyiapkan talent, mendampingi startup berkembang, dan membuka akses market yang lebih luas. Ekosistem ingin menciptakan layaknya sebuah ekosistem. Ekosistem yang mendorong keberlanjutan, ekosistem yang membawa kebaikan bagi lingkungan dan masa depan. Hanya kesempatan untuk membuktikan, kesempatan untuk membuka lebih banyak peluang green jobs di masa mendatang. Kami percaya. Saya percaya. Akankah kamu percaya Ecopreneur? Sekian pemaparan pembuka dari saya. Mari kita sambut bersama moderator untuk hari ini, Mas Reza Aji Pratama, editor dari Kata Data Green Indonesia. Boleh tepuk tangannya teman-teman? Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Selamat siang ya. Wah ini kurang semangat nih kayaknya nih. Padahal masih pada muda-muda nih. Selamat siang teman-teman. Senang banget bisa hadir di sini di siang kali ini. Ini jam-jam rawan memang sebenarnya karena habis jam makan siang ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa terus semangat. Saya nggak bisa pantun Mas Pandu, mohon maaf. Jadi mungkin nggak bisa ngikutin juga pantunnya. Jadi di sini kita ada sesi Climate Tech Talk Show namanya. Tadi Mas Pandu juga udah menjelaskan singkat kenapa sih kita ngomongin soal climate tech gitu ya. Oh iya, saya malah belum kenalan ya. Saya Reza dari Kata Data Green, satu media yang fokus ke isu sustainability. Siang ini kita mau ngobrol santai aja karena banyak pembicara yang seru-seru juga gitu. Ecopreneur Talk ini ininya ekosistem gitu. Kita akan ngobrolin banyak soal gimana teman-teman anak-anak muda bisa ikut berkolaborasi, menjawab tantangan perubahan iklim, juga gimana startup bisa ikut berkontribusi gitu ya. Langsung aja nih udah ada pembicara yang hadir, beberapa pembicara. Pertama saya mau undang Mbak Dini Indrawati Septian. Beliau adalah Regional Director di AVPN. Selamat datang, selamat siang Mbak. Beliau udah berpengalaman 17 tahun di bidang sektor nirlaba dan swasta. Soal apa itu AVPN nanti kita akan tanya langsung ke Mbak Dini. Selanjutnya saya mau undang salah satu woman leader idola saya nih, Bu Lucia Karina dari CCEP, Coca-Cola Euro Pacific Partners. Semua nggak perlu dijelasin lagi, sudah tahu lah ya Coca-Cola ya. Beliau adalah Direktur Public Affair Communication and Sustainability, jadi akan seru banget nih ngobrol dengan Bu Karina juga. Kemudian saya mengundang Mas Bimo dari Carbon Ethic. Ini tadi saya sempat ngobrol sekilas. Banyak sekali Mas Bimo nih banyak main ke mangrove nih sekarang nih. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga. Kemudian yang gak kalah penting juga saya mengundang Mbak Afina Sugiarto dari East Venture. Ya East Venture tentu sudah banyak juga teman-teman yang tahu lah ya. Nanti kita akan tanya satu persatu. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kakak-kakak, adik-adik. Senang sekali bisa hadir di sini. Saya akan memandu jalannya diskusi kita kali ini. Saya mau tanya, mungkin satu-satu saya akan kasih kesempatan ke setiap pembicara untuk menceritakan sebetulnya selama ini untuk aktivitas sustainability dan climate tech-nya ngapain sih? Mungkin bisa dikenalkan singkat, mungkin bisa dari Mbak Dini dari AVPN, silakan Mbak. Ini kayaknya kursi panas ya. Iya. Yang pertama, giliran pertama, jadi suruh ngomong deh yang pertama ya kan. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dini Indrawati Septiani. Saya Regional Director untuk AVPN. AVPN adalah Impact Investor Network terbesar di Asia. Kita udah ada 600 anggota dari 33 negara. Dan keunikan dari AVPN adalah kita terdiri dari berbagai stakeholders. Jadi kita ada company, foundations, venture capitals, kemudian ada inkubator, akselerator, government related
apalagi tuh research institutions, university dan lain sebagainya. Dan semua stakeholders ini saling mensupport satu sama lain dalam mencapai misinya, yaitu keberdampakan sosial di Asia. Nah, setiap anggota kami itu bisa mensupport dalam bentuk kapital, jadi bisa memberikan grant, equity atau loan, atau juga yang non financial capital. Jadi kayak misalnya university mereka punya knowledge, atau government mereka punya kemampuan untuk memberikan keringan tentang regulasi, ya kan, diskusi dengan para stakeholders. Jadi kita sebutnya non financial support. Setiap anggota itu bisa saling berkolaborasi. Nah, balik lagi dengan pertanyaannya, apa sih yang sudah dilakukan oleh kami sebagai ecosystem builder? Nah, kami sendiri ini adalah konektor, kita bukan implementator. Jadi kita membantu para stakeholders untuk menemukan partner yang tepat dan membantu mereka, project mereka sendiri atau program-program mereka sendiri untuk menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, ukurannya apa? Nah, kami di sini sudah mengidentifikasi sesuai dengan ukurannya, yaitu SDGs, Mas. Nah, jadi kalau misalnya ada lingkungan, ada education, women empowerment dan lain sebagainya, ada 17 SDGs yang kami identifikasi sesuai dengan misi dan vision dari anggota-anggota kami. Nah, dengan demikian tentunya lingkungan juga menjadi salah satu fokus utama, ya. Jadi dari 600 anggota ini kita hampir mungkin 50% itu terfokus untuk mensupport program-program yang terkait lingkungan, gitu. Nah, kebetulan kami sendiri di sini dalam waktu 1,5 tahun ini kita memiliki satu inisiatif, yaitu kita sebut Philanthropy Pool Fund. EVPN ini kita mencoba mengadvokasi ini, jadi anggota-anggota untuk melakukan kolaboratif filantropi, gitu. Nah, sampai sejauh ini kita targetnya kurang lebih 100 juta dolar dan target khusus untuk gender itu 25 juta dolar. Nah, 1 tahun itu kita sudah berhasil kumpulkan kurang lebih 11,5 juta dolar. Nah, dari 11,5 itu kita ada satu member, yaitu kita berkolaborasi dengan google.org dan juga ADB dengan nilai sekitar 3 juta dolar. Nah, role dari EVPN adalah kita membantu ADB dan google.org untuk melakukan kurasi di setiap region-region yang mereka istilahnya interest untuk mensupport. Jadi kita membuka aplikasi dan menemukan high quality beneficiaries. Nah, dari setiap tiket itu kurang lebih sekitar 200 sampai 300 ribu. Jadi kita yang mendisburse grant, dan grant itu bentuknya unrestricted loh. Jadi itu juga bisa membantu expenses dari inisiatif-inisiatif yang terkait lingkungan, gitu kurang lebih. Wah, menarik sekali tadi 50% dana untuk lingkungan. Nanti kita akan tanya-tanya lagi ke Mbak Dini karena filantropi, dana grant dan hibah ini juga salah satu sumber pendanaan juga ya untuk Climate Tech. Saya mau ke Bu Karina. Coca-Cola saya tahu banyak sekali inisiatif di bidang sustainability dan climate tech. Beberapa bulan lalu juga habis bangun pabrik daur ulang ya Bu, Amandina gitu, dan juga ada lagi bangun, mungkin Bu Karina bisa cerita soal inisiatif solar panel gitu Bu. Silakan Bu. Berkontribusi itu Coca-Cola Euro-Pacific Partners Indonesia. Di Coca-Cola Euro-Pacific Partners, sustainability itu sudah menjadi bagian dari daily jobs dari semua karyawan. Dan setiap inisiatif yang ada, mau itu di supply chain, mau itu di marketing, mau itu di sales, ataupun juga di people and culture, people and culture ini human resources, ataupun di finance. Basis pertamanya adalah sustainability. Bagaimana kita memastikan bahwa seluruh inisiatif, seluruh pembiayaan dan sebagainya itu berkoneksi dengan sustainability. Jadi semua
strategi itu basisnya sustainability. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, yang kami terapkan juga dalam setiap inisiatif itu tentunya dengan memperhatikan 3 faktor, karena 3 faktor ini saling berkaitan, yaitu terkait dengan lingkungan, kemudian juga terkait dengan manusianya sendiri, dan manusia ini kan bisa dikatakan karyawan maupun masyarakat secara umum ya. Dan yang ketiga, saya juga tidak akan mendinai ini bahwa setiap perusahaan pasti butuh profit. Nah, inilah bagaimana kami menyeimbangkan supaya kami bisa memproduksi minuman yang berkualitas yang juga bisa menjamin kebutuhan masyarakat dengan proses yang berkesinambungan. Oleh karena itu, di Coca-Cola Euro-Pacific Partners itu kami punya 6 pilar sustainability. Pilar pertama adalah pilar energi, di mana setiap proses yang ada itu mempunyai KPI. Jadi KPI-nya adalah selain energy usage ratio, itu kami juga mengukur berapa karbon emisi yang dikeluarkan dari setiap proses tersebut. Mau itu di manufacturing, mau itu di distribution, mau itu di kantong. Karena kalau kita tidak mengukur setiap aksi yang kita lakukan dan kita hanya bicara saja tentang oke, kita mau mengurangi ini akan sulit. Apalagi buat karyawan ya. Jadi pencapaian itu kami buat sedemikian rupa dan itu masuk sebagai bagian dari performance indikator dari masing-masing function. Kemudian yang kedua, air. Air ini juga Indonesia memang sepertinya kelihatan sangat banyak air. Tapi banyak orang yang lupa bahwa akses terhadap air bersih itu tidak seperti yang kita bayangkan bahwa kita bisa dengan mudah mendapatkan air. Gak usah jauh-jauh, Jakarta aja sulit kita dapat air bersih. Kalau teman-teman mungkin punya kesempatan berkunjung di daerah Muara Angke, Cilincing, Cakung, di mana itu saya sering berada di sana, itu akan sulit. Bahkan mereka itu harus beli air berjerigen untuk bisa menggunakan air bersih. Itu di Jakarta loh, nggak usah jauh-jauh ke tempat yang lain. Di Bali yang katanya dewata, pulau dewata dan sebagainya, kaya dengan dan sebagainya. Kalau kita pergi sedikit jauh ke Karangasem, itu juga menyediakan air. Sehingga daerah tersebut harus mengambil air dari dari luar kecamatan atau dari luar kabupaten. Termasuk yang dilakukan oleh Coca-Cola Euro-Pacific Partners, kami juga memberikan air ke mereka karena kami sudah berusaha sebetulnya untuk mencari sumber air di Karangasem itu belum dapat sampai sekarang. Jadi untuk air pun sama, jadi kami water usage ratio, bahkan kami juga melakukan yang namanya reverse osmosis, sehingga 100% air tersebut itu bisa diputar kembali di dalam proses kami. Dan mengupayakan 0% untuk itu keluar ke sungai-sungai dan lain sebagainya supaya tidak terjadi pencemaran dan sebagainya. Dan baik energi maupun juga di air itu kami punya yang namanya energy champion, water champion. Tugas mereka adalah mengaudit setiap hari. Dan bukan hanya mengaudit, mereka punya hak untuk menegur karyawan bahkan juga manajemen yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan air maupun penggunaan energi. Kita bicara air tidak berarti itu hanya di manufacturing ya, tapi misalkan di office membiarkan keran air terbuka itu juga udah salah. Atau dispenser air kadang-kadang dibiarin aja begitu nyocor, terusnya itu juga salah. Kita harus langsung melakukan action. Setiap tetes air itu akan bermanfaat untuk 23, 45 atau 50 tahun ke depan karena kita akan benar-benar akan kekurangan. Kemudian itu air ya, dan kami juga punya target replenishment water itu 100% sebetulnya, tapi alhamdulillah tahun lalu kita sudah mencapai 160%. Jadi kami punya beberapa proyek
termasuk penanaman pohon, pembuatan bendungan-bendungan untuk beberapa daerah-daerah yang susah untuk diakses airnya, jadi tak ada hujan dan lain sebagainya. Itu kami lakukan. Juga melakukan pelatihan WOS, mengajarkan bagi mereka bagaimana mereka harus hidup sehat dengan memanfaatkan air. Jadi safety dan jenisnya, mereka nggak boleh buang air lagi di sungai, tapi kita bikin toilet atau kamar mandi dan mengajarkan mereka pergunakan air ini. Kalau kalian mau buang air harus ke toilet, harus menggunakan ini dan sebagainya. Dan ini saya harus menyatakan di sini Indonesia sangat kekurangan edukasi terhadap ini. Itu ya, jadi itu terkait dengan air. Kemudian untuk packaging, syukur alhamdulillah juga, Mas Reza juga menjadi saksi waktu itu ya. Kami berhasil bekerja sama dengan salah satu partner kami, Dynapack Asia, itu membuat pabrik daur ulang terbesar, termutakhir saat ini, dan ini sekarang juga menjadi salah satu pilot project dari beberapa negara. Mereka sedang berkunjung sekarang di Bekasi, di Cikarang Barat, namanya Amadina Bumi Nusantara. Dengan adanya fasilitas ini, kami itu bisa melakukan pemrosesan daur ulang dari plastik botol, sehingga yang namanya closed loop, betul-betul botol to botol itu terwujud. Kalau selama ini kan kita mendengarkan orang bicara tentang closed loop, padahal belum closed loop. Jadi itu hanya dibuat untuk hal yang lain, misalkan bahan untuk karpet dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya fasilitas daur ulang ini, kami bisa mewujudkan yang namanya 100% closed loop botol to botol. Dan bukan hanya itu saja, kami juga membuat satu yayasan yang namanya Mahija Parahita Nusantara, di mana yayasan ini berfungsi untuk membantu pengumpulan sampah plastik botol. Apakah cuma di situ? Tidak, karena saya berkeyakinan bahwa para recycling heroes, saya kalau menyebut pemulung itu recycling heroes, mereka punya hak untuk hidup sebagai manusia selayaknya. Dimana ini pada saat saya melakukan survei, kebetulan saya sendiri suka ke lapangan ya, karena saya orang lapangan, jadi saya turun ke sana mendapatkan mereka bahwa apa yang mereka dapat hari itu hanya cukup untuk makan satu kali bersama dengan keluarganya. Kedua, anak-anak itu akhirnya dibawa untuk memulung dan lain sebagainya, karena mereka nggak punya tempat tinggal. Ketiga, sexual abuse terjadi di sana. Nah, inilah akhirnya yang mendorong saya pada tahun 2019. Saya bilang kalau kita punya fasilitas daur ulang, maka kita harus punya pasangannya. Di mana pasangannya ini saya maunya harus bisa diaudit human rights-nya. Dan bukan internal audit, external audit yang harus mengaudit. Dan alhamdulillah SJS saat itu bersedia untuk melakukan audit terhadap human rights-nya. Sudah 3 kali saat ini. Jadi semua collection center yang di bawah naungan dari Mahija Parahita Nusantara itu dilakukan audit, baik dari sudut no child labor, kemudian dari wage-nya mereka, jadi pemulung itu juga atau recycling heroes itu mendapatkan hidup layak, kemudian juga bantuan kesehatan juga diberikan, dan yang saat ini juga lagi menjadi mimpi saya ya, itu membangun sekolah buat anak-anaknya. Saya sekarang sedang mencoba memikirkan konsep apa yang cocok untuk membantu mereka supaya mereka itu nanti stop, tidak lagi menjadi recycling heroes, tapi mereka menjadi orang yang lain. Dan kami baru saja mengadopsi salah satu sekolah informal di Bekasi, namanya sekolah kami, dan kebetulan yang founder dari sekolah kami ini adalah seorang dokter yang luar biasa, sehingga kami itu dengan mudah untuk berkolaborasi gitu. Jadi cita-citanya ini sebagian ada dengan beliau, dan kami sudah membawa beberapa anak pemulung untuk mereka ikut dalam konser jazz Pura-Pura Bali bulan lalu di Bali. Hasilnya luar biasa, international audience saat itu sangat senang, dan bahkan ada yang mau mengajak mereka untuk keluar. Nah, ternyata follow up dari sini mereka akan tampil tanggal 23
juga di depan Presiden Joko Widodo. Dan ini salah satu yang mungkin juga orang-orang kadang-kadang bilang itu hanya anak pemulung, tapi sebetulnya itu bukan hanya anak pemulung, tapi mereka adalah anak-anak yang luar biasa yang punya kemampuan yang harus kita angkat. Jadi itu terkait dengan packaging. Pilar keempat itu adalah minuman sendiri ya. Jadi bagaimana kami bisa memproduksi minuman itu supaya minumannya bisa memenuhi cita rasa, tetap tidak tidak mengurangi kualitas dan juga kenyamanan dari para konsumen. Termasuk beberapa inisiatif yang kami lakukan dengan menciptakan beberapa minuman yang zero sugar. Mudah-mudahan ini nanti kalau sementara ini ada Coca-Cola Zero, sebentar lagi akan ada mungkin Sprite Zero maupun juga Fanta Zero. Doakan aja ya, ini kita lagi proses. Yang lain adalah supply chain. Di supply chain kami juga sama, kami menerapkan yang namanya standar procurement SPG, di mana standar tersebut itu betul-betul sangat tinggi. Dan itu menurut saya pernah bekerja di beberapa perusahaan. Coca-Cola ini merupakan salah satu perusahaan yang betul-betul menjaga semua value chain yang ada. Jadi semuanya ada, termasuk yang tadi saya sampaikan tentang human rights, maupun juga zero governance compliance itu harus betul-betul 100% fulfill dan lain sebagainya. Jadi, dan saya harus bangga menyampaikan bahwa tim kami di Indonesia terkait untuk supply chain itu 100% SDG-nya terpenuhi. Pilar yang lain adalah tentang society. Society itu kami bagi dua, yang satu untuk karyawan, yang satu untuk masyarakat. Untuk karyawan targetnya adalah saya kurang suka menyebutkan disability ya, tetapi kami bisa paling tidak 11% teman-teman yang spesial ini bisa bekerja di perusahaan. Kemudian juga 45% perempuan berada di posisi manajerial. Itu untuk karyawan. Dan untuk development itu kami punya banyak bukan workshop ya, akademi. Jadi setiap function itu ada akademinya. Kemudian untuk yang perempuan itu juga ada beberapa akademinya, mulai dari junior level, medium, dan sampai ke yang atas. Dan yang atas itu biasanya kita kirim either itu ke Australia atau ke Eropa untuk mereka exchange. Nah, untuk society itu target impact-nya 500.000 orang. Nah, salah satu yang udah kami lakukan adalah UMKM Merdeka. Nah, UMKM Merdeka ini bekerja sama dengan Apindo, memang diinisiasi oleh Coca-Cola awalnya. Kemudian kami membuat sistem, di mana sistem tersebut agak berbeda dari yang lain-lain. Ini berangkat dari kekesalan saya sebetulnya. Pada saat mahasiswa-mahasiswa itu, ini mohon maaf ya mahasiswa-mahasiswa, kalian belajar kerja praktek, tapi yang terjadi begitu di perusahaan bukan kerja praktek, tapi disuruh fotokopi, disuruh untuk kerjaan-kerjaan yang maksud saya itu tidak menambah values buat mereka. Akhirnya saat itu saya buat satu program di mana anak-anak ini diberi tambahan mata pelajaran, tapi oleh para korporasi. Jadi mereka diberi tambahan mata pelajaran mulai dari etik, kemudian supply chain, kemudian juga tentang marketing, digitalisasi dan lain sebagainya. Setelah mereka digodok sedemikian rupa, mereka dikirim ke UMKM untuk mendampingi selama 5 bulan. Nah, ternyata dengan mereka itu live study ya, sebetulnya jadi mereka belajar langsung, itu membuat UMKM-nya tumbuh, para mahasiswa ini jadi entrepreneurs. Jadi nggak ada lagi yang terus kemudian dia yang ada adalah, wah saya kayaknya bisa nih membuat pabrik ini, wah saya kayaknya bisa nih untuk melakukan ini. Jadi itu yang terjadi sekarang. Mabuk mungkin bisa sedikit dipercepat. Jadi itu yang kami lakukan. Di samping juga yang satu lagi adalah membangun yang namanya Community Waste Bank yang berbasis Nona Harris, bekerja sama dengan kota-kota. Ini mengubah sampah menjadi uang
Dan sampahnya tidak melulu itu plastik, tapi juga mulai dari sampah organik sampai sampah yang lain. Dan alhamdulillah dengan kerjasama Nona Harris ini, karena kami mengajak perbankan juga, ini bisa meningkatkan inklusivitas di perekonomian. Dan mereka akhirnya semua menjadi penabung dan juga mulai belajar untuk menjadi pengusaha-pengusaha kecil lah, intinya kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, karena prinsipnya adalah kalau kita bicara tentang sustainability, kita harus berusaha mendevelop komunitas kita supaya mereka sadar bahwa kalau kita bicara tentang lingkungan, kita bicara tentang ekonomi, kita juga belajar bagaimana kita menyentuh manusia itu supaya mereka mau bersama-sama. Itu aja Mas Reza. Terima kasih Bu Karina, sangat komprehensif ya, mungkin untuk perusahaan sebesar Coca-Cola tentu ada banyak sekali inovasi dan upaya yang dilakukan. Saya mau ke Mas Bimo nih, dari Carbon Ethic, tadi sempat ngobrol sekilas, Mas Bimo banyak ngerjain project-project karbon untuk Blue Carbon, satu isu yang sangat seksi juga nih belakangan gitu. Mas Bimo silakan boleh jelasin, mungkin cukup singkat karena nanti kita akan ada sesi Q&A juga. Oke, halo, salam kenal semua. Bimo dari Carbon Ethics, mungkin cerita sedikit, kita founded di 2019, tadinya yayasan, karena kita sebagai founders really love to protect the earth, dan juga kita punya sentimental reason untuk protecting the oceans. Kita selama 4 tahun ke belakang kita tergerak untuk membuat program sustainable rehabilitations mangrove di pesisir, dan di situ tidak hanya untuk penyerapan karbon, tapi kita make sure bahwa ada peningkatan di biodiversity, dan juga yang paling penting adalah mengengage community agar dia bisa mempunyai alternative income. Pilar kita ada 3 di Carbon Ethics. Yang pertama environment, penyerapan karbon, biodiversity, dan juga kita juga mau make sure bahwa di pilar kedua di community, bahwa komunitas itu bisa mendapatkan economic value out of the mangrove restorations. Contohnya batik yang saya pakai ini dibuat oleh istri dari petani-petani kami gitu ya, dari mangrove waste. Dan yang paling penting di pilar ketiga adalah young people, di mana saat ini kita so proud 4 tahun terakhir kita udah nerima sekitar 20.000 lebih CV dari anak-anak muda yang mau join Carbon Ethics, dan why we do this, karena kita percaya bahwa empowering young people will also investing for the future. Gitu, thank you. So that's about Carbon Ethics, we can talk more. Mungkin boleh kasih tepuk tangan dulu. Seru banget, nanti kita akan ke Mas Bimo lagi. Last but not least, Mbak Afina Sugiarto, partner di East Venture. Ini tentu kalau ngomongin startup pasti sangat dekat urusannya dengan Mbak Afina nih. Silakan Mbak. Sangat-sangat dekat sekali. Kedengaran ya Mas? Oke. Halo semua, nama saya Afina, saya partner di East Ventures. Mungkin kenalan sedikit tentang East Ventures. East Ventures ini adalah venture capital di Indonesia. Kita salah satu venture capital yang terbesar yang ada di Indonesia. Saat ini aset under management kami adalah 1,5 miliar US dollar, dan banyak sekali investasi kami juga di bidang climate technology yang sedang kami kembangkan pada saat ini. Mungkin juga sharing sedikit tentang beberapa inisiatif yang kami laksanakan dan beberapa investasi yang sudah kami miliki di bidang climate technology. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar company namanya Surya. Itu adalah salah satu company yang kita investasikan pada saat mereka masih awal banget, masih idea stage di tahun 2018. Dan saat ini sudah menjadi salah satu distributed solar panel yang terbesar yang ada di Indonesia. Dan juga kita ada beberapa investasi yang lain seperti Waste Management Company, tadi ada logonya Waste for Change, juga inisiatif seperti Climate Impact Innovations Challenge yang juga sempat bekerja sama dengan ecosystem as well sebagai outreach partner untuk bisa ketemu dengan teman-teman entrepreneurs climate tech yang ada di Indonesia dan globally juga, yang memiliki misi, visi, inovasi yang ada yang dapat membantu Indonesia untuk menjadi negara yang bisa mencapai net zero target. Di situ ada beberapa sectors yang kita fokuskan di saat ini, dan itu memang lumayan diversified ya dari sisi sectors, karena kita melihat dari sisi climate change dan apa solusi-solusi yang ada di dunia dan di Indonesia in particular yang dapat
membantu kita untuk menjadi net zero itu sebenarnya ada banyak gitu. Jadi sektor seperti food dan agriculture, sektor seperti renewable energy dan supply chain, battery infrastructure, sektor including ocean, circular economy, mobilitas dan juga electric vehicle. Tadi banyak sekali motor-motor listrik yang ada di bawah juga. Itu termasuk sektor-sektor yang kami sangat excited untuk berinvestasi lebih banyak lagi. Terima kasih Mbak Vina. Tadi dijelaskan singkat ya kalau spektrum climate tech itu sangat-sangat luas gitu ya, dan Adventure akan masuk ke beberapa sektor itu. Aku mau tanya ke Mbak Dini lagi nih Mbak, yang banyak ngurusin soal filantropi dan grant gitu ya. Sebetulnya sejauh mana sih ketertarikan filantropi itu untuk ke climate tech gitu, dan sebetulnya kalau memang mereka mau cari aku nggak tahu istilahnya apakah portofolio gitu, itu sebenarnya nyari yang seperti apa yang dibutuhkan? Oke, terima kasih Mas Reza. Kalau kita bicara filantropi dulu nih ya, filantropi itu kita percaya bahwa peran filantropi itu sangat krusial untuk membantu the bottom of the pyramids of businesses. Kenapa? Karena dengan the bottom of the pyramids tidak banyak yang istilahnya masih perlu waktu untuk scaling up bisnisnya, atau dari ideas untuk bisa tahu kemana arah visi dan misinya. Begitu juga foundernya dan lain sebagainya. Di situ kenapa peran seorang filantropi itu penting, karena berinvestasi di resiko yang paling tinggi, yang mungkin tidak banyak company atau venture capitals atau semua stakeholders beberapa yang sekiranya mau masuk ke dalam the bottom of the pyramid gitu ya. Nah kalau tadi pertanyaannya apa aja sih sebenarnya sektor-sektor apa yang sekiranya mereka tertarik gitu ya. Kalau dari 600 anggota tadi kan kurang lebih sekitar hampir 50% ya. Nah yang kita lihat itu adalah bagaimana meningkatkan akses ke energi terbarukan gitu, atau misalnya supaya upaya dekarbonisasi gitu. Kemudian ekonomi sirkular juga. Kemudian kualitas dari udara itu juga. Kemudian bagaimana pengelolaan limbah, waste management dan sebagainya. Itu merupakan sektor-sektor yang istilahnya menarik nih untuk kita support di dalam ekosistemnya FVPN. Tadi ada beberapa kata kunci ya, ada waste management misalnya, buat teman-teman di sini yang tertarik untuk ke sektor climate tech bisa dipertimbangkan juga. Aku mau ke Bu Karina lagi nih Bu. Coca-Cola ini kan perusahaan yang global yang sangat besar gitu ya, artinya mungkin secara birokrasi juga tentu berbeda dengan startup gitu yang lebih agile gitu ya. Nah, pertanyaanku gimana Coca-Cola mengatasi misalnya tantangan-tantangan soal birokrasi, soal di internal ya, dan juga untuk menuju dekarbonisasi gitu kan. Artinya pasti banyak sekali pertimbangan karena Coca-Cola Indonesia pasti harus ikut juga dong di Coca-Cola global gitu ya. Nah itu gimana bisa inline kebijakan globalnya dengan di Indonesia nih seperti apa Bu? Memang kalau kita lihat pemetaan dari Coca-Cola Europacific Partners, Indonesia ini jauh kalau dibandingkan dengan Eropa dan Australia dan New Zealand ya, terkait dengan karbonisasi. Nampaknya jauh. Tapi kalau saat ini capaian kami itu bukan yang paling bawah, karena orang-orang yang bekerja di Coca-Cola Europacific Partners Indonesia ini sangat percaya bahwa mereka harus bisa menunjukkan bahwa Indonesia itu despite of the difficulties yang kita dan challenges yang kita dapat khususnya dari regulasi ya maupun juga dari tekanan-tekanan yang lain, positif mindset dan growth mindset yang ada di karyawan inilah yang membantu kami sebetulnya. Saya juga tadi sudah sampaikan bahwa memang regulasi di Indonesia ini tadi ya waktu kita lagi ngobrol, regulasi di Indonesia ini
tidak sepenuhnya mendukung semangat dekarbonisasi. Tapi kalau misalkan kita hanya bergantung pada regulasi tersebut dan kita sendiri tidak mempunyai jiwa untuk melihat jauh ke depan sebagai katakanlah sebagai inovator-inovator, kita nggak akan kemana-mana. Percaya sama saya. Jadi seperti yang saya sampaikan juga waktu di COP27 tahun lalu, saya bilang kalau kita hanya bergantung sama pemerintah, maka kita akan mungkin mundur ke belakang. Nah, yang harus kita lakukan itu bergandeng tangan. Khusus untuk Indonesia, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman bahwa local context itu is really critical buat kita. Dan kita itu punya prinsip yang namanya gotong royong. Kalau kita bisa gandeng stakeholders yang lain untuk bersama-sama, ini pasti kita bisa lakukan. Dan udah kami wujudkan hal tersebut. Saya kasih contoh aja. Untuk membuat kebetulan Coca-Cola Euro Pacific Partners ini adalah leader untuk solar roof panel pada manufacturing facilities. Dan kami kebetulan hingga saat ini masih yang terbesar dalam kapasitas untuk solar roof panel se-Asia Pasifik. Untuk mendapatkan regulasi perizinan dari solar roof panel itu took about 2 years, bayangin. Padahal kami udah invest, udah terpasang, nggak bisa dipakai. Dan sekarang juga kami masih menunggu perizinan nih di ada 2 lokasi lagi karena izinnya belum keluar. Gitu. Tapi kalau kami menyerah, tidak berjuang, maka kita nggak akan kemana-mana gitu. Ini sama yang seperti saya sampaikan ke teman-teman industri yang lain. Ayo kita berjuang. Karena kalau bukan kita yang mengubah, mau nunggu siapa yang mengubah? Ini bukan about kita loh. This is about our kids, our future generation. Ini bukan buat saya yang umurnya sudah 50 tahun ke atas, tapi ini buat yang umurnya belasan tahun, 20 tahun. Kalau kita hanya memikirkan dari kita sendiri, ya nggak akan berubah, nggak akan kemana-mana. Sama juga ya, contohnya waktu kita diskusi tentang waste. Saya ingat banget diskusi saya dengan Samo beberapa tahun yang lalu waktu dia mulai Greeneration. Kebetulan saya ada di Green Building Council Indonesia. Saya bilang Mas Sano, yang namanya tantangan pasti ada, namanya hidup. Kalau nggak mau hidup, kalau nggak mau tantangan jangan hidup. Tapi kita sebagai manusia itu diberikan kesempatan untuk berpikir dan berkolaborasi karena kita sebagai makhluk sosial. Dan kita hidup di Indonesia punya prinsip gotong royong. Bagaimana caranya kita mengajak semuanya? Tapi tolong lakukanlah secara comply dan governance. Kalau tidak, Indonesia akan tetap menjadi negara koruptif. Dan yang namanya sampah itu adalah salah satu contoh koruptif yang dilakukan di Indonesia. Itu tidak melulu berada di level pemerintah, tetapi juga di masyarakat. Karena itu kembali lagi ya, bukan hanya Coca-Cola Euro Pacific Partners aja, tetapi semua saya mengajak bahwa ayo kita mulai sama-sama, mari kita bergandeng tangan. Kenapa saya luncurkan yang namanya City Community Based Waste Bank? Itu karena mau mengajak pemerintah kota betul-betul ayo turun ke bawah, kita lakukan yang namanya pengumpulan sampah berbasis transparansi. Karena itu semua link masuk ke perbankan. Semua itu udah langsung terkonek digitalisasi. Nggak bisa ngapain kan? Uang yang terkumpul oleh masyarakat itu udah langsung masuk ke masyarakat masing-masing. Dan ini mengajarkan bahwa dengan upaya kita melakukan clean governance, dengan upaya kita melakukan transparansi, kita akan punya less corruption. Dan itu berhasil. Itulah kenapa Nona Helix selalu saya gandengkan ke gotong royong yang transparan berbasis ekonomi kerakyatan. Jadi gitu Mas. Saya pikir sih nggak cuma Coca-Cola ya, tapi pasti banyak industri-industri lain yang mungkin harus kita dorong supaya mereka berani untuk bersuara dan memberikan lebih banyak lagi dukungan kepada masyarakat.
Oke, ini kalau kita diskusi soal regulasi akan panjang kali lebar ya Bu. Aku mau ke Mas Bimo. Mas Bimo, kalau kita ngomongin climate tech ini ya pelakunya ada di sini gitu. Anak muda ngerjain satu isu karbon yang saya tahu itu sangat rumit ya gitu. Tahun lalu saya ke COP27 ketemu Bu Karina gitu, salah satu yang alot ya soal artikel 6 gitu perdagangan karbon. Nah ini anak-anak muda ngurusin isu rumit, kenapa sih Mas? Dan tantangannya apa sih gitu? Oke, mungkin saya jawab dari tantangannya dulu. Very aligned with Bu Karin bahwa it is very highly regulated industry, apalagi carbon space gitu. Kita ngelihat bahwa as a climate startup yang baru, kita pivoting dari foundation tahun lalu ke PT, kemudian this year we do a lot of pivot juga. Regulasi come and then kita assess lagi bisnis model kita masih fit nggak nih dengan regulasi yang ada, because it's keep changing all the time kan. Kemudian juga tiba-tiba metodologi ada yang berubah, oh this business model it doesn't work. Jadi kita ngelihat bahwa tantangan dari regulasi ini adalah we need to keep our ears and eyes juga untuk analyzing existing regulations and then what's coming ahead. Jadi kita bisa melakukan bisnis model yang emang fit in. Jadi udah belum ngomongin market fit gitu ya, tapi ini regulasi aja kita mesti pivot gitu. So I think that's the challenge. Makanya kita ngerasa in this climate tech space harus passionate sama patient. Ya, passionate because this kalau misalnya kita tidak sabar, we wanting a fast result juga. Ini is not the issue for everyone at the end of the day karena it's very complex gitu ya. Bukan mau discourage everybody, but we've been there, you know, in this space. Dan also juga kita lihat bahwa tantangannya for us kita mesti open for the dynamic to change gitu. Jadi kita harus adjusting with the externals, itu I think the tantangan. Tapi tadi kalau ditanya tentang why at the first place, kita lihat bahwa the climate cannot wait. Kenapa juga Carbonetics pivot dari foundations ke PT? Because we want to deliver impact at scale and also faster, starting from last year. Huge transformations happening inside the organizations. Dan dengan menjadi PT, we bring also investment from outside. Kita able to also grow faster dan create more jobs for young people at the end of the day and also deliver impact to the local community. Karena at the end of the day, when we grow, we also give impact. Menarik ya. Silakan Mbak. Oke, saya tambahin ya Ibu Bapak. Kebetulan saya di sini posisinya selain sebagai EVPN, saya juga membantu di Kadin. Saya sebagai Head Permanent Komite untuk Social Enterprise. Nah, di Kadin ini kami juga melakukan advokasi untuk regulasi terkait social enterprise. Kalau kondisinya saat ini mungkin social enterprise semua self declare ya. Oh, saya adalah social enterprise gitu. Saya memberikan kontribusi terhadap social impact. Nah, kebetulan nomor 2 peraturan presiden ya Mas, itu nomor 2 tahun 2022 itu akhirnya ada tuh regulasi terkait wirausaha yang di dalamnya itu juga wirausaha sosial. Nah, di situ cuma ada 2 Pak Mas definisinya, mission lock dan profit lock. Jadi mission lock itu apabila wirausaha sosial ini mendukung paling tidak 1 SDGs. Nah, itu mereka bisa bilang bahwa mereka adalah social enterprise. Dan kedua, profit lock, yaitu 51% dikembalikan lagi ke misinya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, peraturan presiden ini akan berakhir tahun 2024. Ya, artinya setelah 2024 nanti apa? What's next? Gitu. Jadi kami di Kadin itu kita membuat satu pokja working group, dan kebetulan saya juga wakil ketua pokjanya. Kita bicara dengan beberapa kementerian. Bagaimana nanti si social enterprise ini juga akan punya kaitannya dalam bentuk kelembagaan.
apakah itu nanti dalam bentuk PT ya atau mungkin nanti koperasi dan lain sebagainya. Paling tidak ada keterkaitan dari peraturan presiden yang ada sekarang, nanti ada dari kementerian turunannya. Jadi sampai di situ dulu nih di Indonesia kalau kita bicara. Jadi kalau mau bicara regulasi itu masih panjang ya. Jadi ini saya bicara yang ada nih sekarang nih di apa realita yang ada, dan kebetulan saya nih yang in charge gitu kan. Jadi saya mau share sedikit juga. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dini sharingnya. Memang ada banyak tantangannya soal regulasi, tapi kalau kata Bu Karina tadi ya kalau nggak ada tantangan bukan hidup namanya gitu ya. Aku mau ke Mbak Afina ini. Mbak Afina, ini kan beberapa tahun terakhir kita menyaksikan orang-orang bilang winter startup gitu ya, banyak startup berguguran, banyak yang layoff gitu, venture capital juga banyak mulai menahan, bukan menahan sih ya, mungkin lebih ke pilah-pilih gitu. Nah sementara sekarang juga lagi booming climate tech nih. Apa yang membedakan dengan apakah ini barang baru gitu? Dan ataukah memang dianggap ini akan lebih menarik ke depan atau gimana Mbak? Mungkin pertanyaannya dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau dari sisi funding, memang adanya funding yang lebih sedikit ke sisi startup, dan itu disebabkan oleh makroekonomi gitu ya. Dengan yang tadinya interest rate close to zero gitu ya, atau 1% sekarang menjadi 5%. Jadi mungkin investor-investor yang tadinya oke, kita bisa take more risk untuk invest di venture capital, di private equity, sekarang mereka berbalik, oke, karena adanya geopolitical tension, adanya inflasi, adanya food security issue, itu dana-dana mulai kembali ke aset yang lebih risk free. Jadi itu mungkin dari sisi capital availability. Kalau untuk dari sisi sectors ya, kalau dari sisi sectors sebenarnya dari sisi East Ventures kita melihat semua sektor itu sangat menarik gitu. Jadi kita berinvestasi di bidang e-commerce, kita investor pertama Tokopedia sekitar 12 tahun yang lalu, kita berinvestasi di bidang D2C juga karena kita percaya consumption growth story di Indonesia, di mana saat ini GDP per kapita kita adalah 4.200 dan kedepannya bisa mencapai 3 kali lipat lebih dari itu dalam 10 tahun ke depan, mudah-mudahan. Itu target kita di ASEAN Bank juga ya selama ini untuk mendapatkan growth di ASEAN, di Indonesia yang sangat-sangat tinggi, dan adanya optimism juga untuk Indonesia sebagai salah satu negara yang perkembangannya juga sangat tinggi di dunia ini, di mana di negara-negara lain itu growth rate-nya itu sangat rendah pada masa ini. Jadi untuk sektor kita juga berinvestasi di bidang financial inclusion, di fintech, di healthcare, di logistics. Jadi sektor itu sangat banyak dan kita berinvestasi di semua, termasuk climate technology. Climate tech ini menurut kami adalah sektor yang unfortunately masih sangat early dan nascent di Indonesia. Dan juga kalau kita lihat statistik sudah banyak investasi yang ada di Eropa dan Amerika dan juga dukungan pemerintah. Jadi kalau kita lihat betapa besar subsidi ya dan government expenditure di bidang climate gitu, misalnya di Amerika dan Eropa itu sangat mendukung perkembangan teknologi di bidang dekarbonisasi. Di Indonesia pada saat kita lihat funding ke sisi climate tech itu sangat kecil. Jadi di dunia itu ada 70 billion dollar, di Southeast Asia itu sekitar 1 billion dollar. Dan 80% dari dana itu adanya di Singapura, hanya 18% yang ada di Indonesia. Sementara Indonesia masyarakatnya itu setengah dari populasi ASEAN gitu kan. Nah jadi dari sisi East Ventures dengan kami berada di Indonesia dan berinvestasi banyak startup di Indonesia, kami juga percaya bahwa founders yang ada di Indonesia itu tahu bagaimana local market yang ada di Indonesia. Bisa lebih jeli pada saat menjual produk-produk mereka ke bisnis gitu ya, mungkin seperti Coca-Cola dan bisnis-bisnis yang lain yang udah mengadopt sustainability dan climate solutions yang ada di Indonesia. Dari situ kita selalu percaya bahwa waktu kita investasi kami ingin mendukung founders dan startup yang ada di Indonesia. Dan pastinya yang kita investasikan bukan hanya capital atau dana, tapi juga banyak sekali value creation support.
Di tim kami itu ada 70 orang dan itu termasuk tim value creation yang mengkorek seperti inisiatif kami di ASEAN Bank, di G20 tahun lalu, di Kadin, dan juga government relations dan business relationships juga untuk bisnis-bisnis yang ada di Indonesia. Karena mungkin sebagai startup dan founder ya pada saat mulai itu kan sendiri gitu, solitary, mungkin gak banyak yang tahu aku tuh siapa gitu. Dengan adanya venture capital funding, mudah-mudahan kami tidak hanya memberi capital, tapi juga advice, strategic direction. Kami juga bisa membawa capital pada saat the next level of growth. Jadi pada saat startup tersebut bertumbuh, gitu, kami bisa membawa investor-investor yang suitable pada stage of growth of the startup sendiri. Dan juga investor-investor yang berpikir dan memiliki misi dan visi yang sama dengan startup dan founders tersebut. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Oke, menarik banget karena ternyata masih sangat kecil climate tech di Indonesia dan artinya masih ada ruang untuk tumbuh yang sangat besar di situ, masih ada peluang-peluangnya. Mungkin saya mau buka dari floor, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau mau tanya silakan raise hand. Sebutkan nama dan mungkin dari mana. Terima kasih. Oke, selamat siang. Perkenalkan saya Christopher dari Merdeka Battery Materials. Jadi tadi kan udah dibahas ya mengenai adanya filantropi, adanya venture, dan juga ada ekosistem yang mana bisa membantu climate tech ini bisa berkembang. Ada juga perusahaan seperti Coca-Cola Euro Pacific yang sudah mulai membangunnya sendiri. Ada juga perusahaan seperti Carbon Ethic yang mana dia menjual memajukan produk karbon begitu ya. Tapi mungkin pertanyaan saya adalah terkait dari segi ekonominya. Betul bahwa memang secara jangka panjang ini kan sangat ideal bagi Indonesia dan juga bagi dunia. Namun kenyataan sekarang adalah apabila kita harus menginvest di suatu project atau kita harus memotong karbon emisi kita melalui carbon ethic, misalkan begitu ya, itu kan ada additional cost yang mana akan meningkatkan cost ke kita sebagai customer. Kenyataannya sekarang ini saja dengan barang murah begitu ya, belum ada investasinya, belum ada potongan karbonnya, itu saja sudah banyak yang struggle. Jadi pertanyaan saya secara jangka pendek adalah how do we bridge this gap antara masyarakat kita yang masih belum siap untuk menerima peningkatan harga dari adanya climate tech ini. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Christopher, mungkin langsung jawab aja. Kayaknya cocok dijawab Bu Karina nih, Bu. Silakan Bu, langsung. Kalau kita bicara cost, itu kelihatannya sebetulnya tinggi karena kita langsung lihat angkanya. Tapi juga harus diukur dari impact kalau kita melakukan hal tersebut. Ini saya kasih contoh ya. Waktu kami mulai Green Building Council melakukan sertifikasi mulai tahun 2009, nggak banyak perusahaan yang mau. Karena mereka langsung melihat, oh angkanya segini kalau kita mau sertifikasi. Oh kalau kita mau menjadi gold green building, maka kami harus investasi sekian. Yang akhirnya kami lakukan adalah kami mengajarkan ke mereka untuk melihat seluruh value chain-nya. Berapa sebetulnya biaya yang kamu keluarkan? Ternyata dengan melakukan investasi di sustainability, efisiensi dari prosesnya itu menjadi lebih tinggi. Sehingga kos-kos yang lain itu menjadi rendah. Jadi kalau secara total, cost-nya itu sebetulnya lebih kecil dibandingkan kita berinvestasi. Jadi itu yang harus dilihat. Di samping itu yang kedua, kalau perusahaan dengan dia melakukan investasi di sustainability, sebetulnya tanpa dia sadari, itu dia sudah meningkatkan reputasi dari perusahaan tersebut. Ini kita bicara reputasi ya, bukan image. Kalau image itu orang bisa bayar. Bisa bayar dengan iklan, bisa bayar dengan apa namanya itu sekarang youtuber yang melakukan endorsement. Tapi reputasi itu ada di value, nggak bisa kita bayar. Nah ini yang saya bilang yang selalu saya sampaikan kepada rekan-rekan. Kebetulan ini juga yang nanya teman-teman startup waktu itu. Ini menjadi
menjadi product differentiation kalian untuk jualan. Itu. Kemudian yang ketiga, ini adalah license to protect your operation. Kalau di kemudian hari pemerintah mengeluarkan regulasi-regulasi, udah nggak kaget karena sudah dijalankan. Tapi kalau pada saat pemerintah mengeluarkan regulasi tersebut, kita belum siap apa-apa, costnya akan jauh. Bukan hanya double, mungkin triple atau 4 kali lebih tinggi daripada yang harus dikeluarkan dari sekarang. Jadi teman-teman gak usah takut berinvestasi kepada sustainability. Saya itu selalu percaya kalau kita hidup dengan lingkungan, kita bersahabat dengan lingkungan, kita bersahabat dengan manusia, insya Allah semesta mendukung, Allah merestui, sehingga bisnis kita itu akan berjalan sedemikian rupa dengan lancar. Dan sekarang memang demand untuk sustainability masih rendah, sehingga itu kelihatan costnya tinggi. Tapi pada saat semua itu nanti ikut, para followers ini ikut, itu kemudian costnya akan turun karena demandnya tinggi. Jadi let's believe in sustainability. Nggak usah takut untuk berinvestasi. Oke, semoga menjawab ya Mas Kris. Mungkin ada lagi tadi? Silakan Mas. Oke, selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas presentasinya. Nama saya Tidar Bayu, saya sebagai data scientist, belum ada perusahaan apa-apa. Tapi saya ingin bertanya spesifik ke Mbak Afina. Tadi menyebutkan kalau East Ventures sudah mendanai Suriah dari early stage. Saya ingin menanyakan apakah East Ventures punya specific funding scheme untuk climate tech startup, itu yang pertama. Dan kedua, apakah Mbak Afina sebagai venture capital, apakah punya framework tersendiri untuk menilai sebuah ideation dari startup untuk specifically untuk climate tech, apakah untuk alasan untuk bekerja sama dengan startup tersebut apakah lebih condong ke impact yang akan dihasilkan oleh produknya atau teamsnya atau mungkin bisnis modelnya seperti itu. Terima kasih. Silakan Mbak. Oke, makasih Mas untuk questionnya. Good question. Jadi untuk funding, yang pasti sekarang kita berinvestasi dari fund kita, main fund kita, flagship fund kita untuk yang seed stage itu dari seed fund, untuk growth stage itu dari growth fund. Untuk very early stages of ideas, kita juga ada program yang tadi kita share namanya Climate Impact Innovations Challenge. Itu kita bekerja sama dengan Temasek Foundation dan kita siapkan dana 10 miliar rupiah untuk 4 pemenang di challenge itu. Dan sektornya tadi yang sempat saya share ada renewable energy, ada mobility, ada food and agriculture dan juga ocean atau circular economy. Di situ kami ingin mensupport startup-startup yang memiliki ide dan science ya, terutama science di belakang climate tech tersebut yang bisa disupport untuk bisa dari ide dari lab scale itu bisa menuju lebih ke area komersialisasi. Untuk dari sisi investasi sendiri, kami berpegang teguh pada investasi prinsipal kami, di mana kami melihat ada 2 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah people atau founder dan team, management team. Jadi kita ingin founder yang kita investasi itu terutama memiliki 3 karakteristik. 1, integritas yang tinggi, karena pada saat kita berinvestasi kita itu hanya memiliki minority shares dan kita tidak bergerak di perusahaan day to day gitu ya. Jadi kita harus percaya founder yang kita investasikan tuh memiliki integritas yang tinggi untuk bisa membawa perusahaan ini dari 0 ke 1, 10 dan 1000 ke depannya. Yang kedua memiliki self awareness yang tinggi. Nah, self awareness itu adalah mengetahui apa kekurangan dan kelebihan kamu sehingga pada saat itu bisa mencari tim yang bisa komplementari dan juga self awareness di bidang-bidang yang lain ya. Yang ketiga dari sisi paradoxical trait. Paradoxical trait itu adalah memiliki 2 sifat yang agak
bertentangan gitu ya. Jadi misalnya memiliki visi dan misi yang besar, tapi juga bisa melihat hal-hal yang kecil yang ada di depan. Mungkin contoh lagi bisa melakukan hal-hal yang mendukung untuk dari sisi financial side, tapi juga bisa melihat bagaimana dampak ke masyarakat dan environment. Jadi hal-hal yang berbeda gitu yang bisa dilihat oleh satu orang. Itu beberapa karakteristik yang kita lihat dari sisi founders. Untuk climate tech sendiri juga ada satu hal yang sangat penting yang kita lihat. Itu bagaimana bisa mengukur potensial dekarbonisasi atau mengurangi emisi gas rumah kaca, ya greenhouse gas emission. Pada saat seorang founder bisa melihat bagaimana potensi efek inovasi yang sedang dibuat sekarang dan bisa mengukur pengurangan greenhouse gas pada saat ini dan pada saat potensial 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depannya dan mengukur market potential, itu ada salah satu selling factor yang sangat important buat kita. Mungkin aku tambahin satu hal lagi juga, tadi kan ngomongin tentang bagaimana berinvestasi di climate tech sementara ini cost-nya additional cost yang mungkin lebih tinggi buat perusahaan. Menurut aku juga sekarang ini zamannya udah agak berbeda dari 10-20 tahun yang lalu. Jadi banyak investasi-investasi atau teknologi-teknologi yang juga udah lebih market ready. Contohnya solar panel. Solar panel itu 20 tahun yang lalu harganya masih 100 kali lipat dari sekarang. Jadi it's very difficult buat bisnis untuk mengadopt solusi-solusi di climate. Sementara sekarang yang kita banyak diskusi dengan founders-founders juga, itu adalah bagaimana kalian bisa menciptakan inovasi-inovasi yang pada saat kita berinvestasi dan lebih banyak investasi yang disalurkan ke inovasi tersebut, solusi ini pada saat di scale up bisa compete dengan incumbent solutions. Jadi misalnya green bricks gitu ya, green cement. Bagaimana setelah kita investasi, cost-nya bisa turun jadi bisa replace semen yang less green gitu misalnya. Menurut kami itu sangat penting untuk bisa bagaimana solusi-solusi climate tech ini bisa berkembang dengan pesat di beberapa tahun ke depan. Oke. Silakan. Untuk solar panel, solar panel ini menarik Mbak. Jadi selain tantangan regulasi sebetulnya yang juga menjadi tantangan yang lain adalah material dari solar panel itu. Yang ada di Indonesia ini rata-rata impor dari Cina. Betul kan? Hampir 100% kita impor dari Cina, termasuk dengan baterainya. Baterainya kalau nggak salah masih impor dari Eropa. Ini sebenarnya kalau misalkan ada yang bisa buat di Indonesia dengan lebih murah, dengan kualitas yang lebih bagus, itu saya pikir luar biasa. Apalagi kan bahan baterai juga ada di Indonesia, gitu. Cuma sayangnya kita belum ada yang ke arah sana. Nah, kalau misalkan mungkin Mbak didorong teman-teman itu untuk berinovasi di sana, nanti saya mau daftar jadi salesnya solar panel. Mantap Bu. Ya kan? Itu sih, jadi pasti ada jalan lah. Cuma tinggal kemauan kita dan bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu. Itu saya setuju sekali. Jadi memang inovasi-inovasi yang kita cari untuk kita bisa investasikan pada saat ini juga bagaimana melihat resource nikel ya. Indonesia memiliki resource nikel yang terbesar di dunia. Bagaimana solusi yang teknologi yang ada di Indonesia yang diciptakan oleh orang Indonesia itu bisa lebih berkembang dibanding kita import teknologi yang dibuat dari luar. Dan juga Indonesia terkenal sebagai paru-paru dunia. Nah, bagaimana kita bisa menjaga itu sehingga business model innovation yang ada di climate itu bisa berkembang oleh founders-founders yang ada di Indonesia. Wah, ini kalau tadi teman-teman catat apa yang dibilang Bu Afina ini kisi-kisi dan bocoran banget untuk para founder nih, startup nih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Kalau gitu saya yang nanya lagi deh. Saya mau nanya ke Mas Bimo. Mas Bimo, Mas Bimo kan turun langsung nih ke lapangan, ketemu petani mungkin ya, ketemu nelayan dan mangrove gitu ya, yang hidup di sekitar mangrove. Artinya kalau kita ngomongin climate, sebetulnya mungkin mereka yang paling terdampak ya.
Karena perubahan iklim itu betul-betul dirasakan oleh para nelayan, petani gitu. Nah, sepengalaman Mas Bimo, gimana masyarakat yang menghadapi langsung dampak perubahan iklim ini sebetulnya terbuka nggak sih dengan inovasi, dengan inovasi dan dengan climate tech itu seterbuka dan seadaptif apa mereka? Ya, kalau kita lihat sebenarnya in the effect of climate change, climate crisis, memang Indonesia ini memiliki banyak sekali pulau-pulau kecil yang memang masyarakat di sana memang paling vulnerable untuk kenaikan air laut gitu ya. Contoh misalnya kita nelayan-nelayan yang jadi petani mangrove kita, mereka sebenarnya punya huge awareness untuk mereka bisa protect and restore climate in their own backyard. Cuman kadang adalah sebenarnya lebih kepada akses. Yang pertama akses dari sisi pendanaan ya. Karena gini, pada saat kita melihat local community, mereka punya spirit, mereka punya passion. Satu akses dari pendanaan, yang kedua adalah dari capacity building. Mereka mau melakukan sesuatu gitu ya. Di situ kita ngelihat bahwa kita tergerak nih untuk melakukan satu mobilizing corporate financing gitu ya untuk bisa develop restorations project di lapangan sehingga dia bisa juga untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Tapi nggak hanya berhenti di situ karena pada saat kita ngelihat bahwa masyarakat ini doing one off gitu. Jadi one of the challenge juga yang harus kita bisa ubah adalah the mindset of sustainability is not about one off thing. It's all about long term change that we can create. Jadi pada saat kita melakukan intervensi komunitas, what is the long term gain yang mau kita dan long term effect yang mau kita coba create di dalam komunitas itu. So jadi pada saat kita mengengage community setelah nanam 3 tahun and then what's next? Oh ya kita ajarin bikin batik, kita ajarin bikin sabun dari mangrove, kita doing silvo fishery pilot misalnya supaya walaupun mereka tidak mendapatkan economic incentive dari mangrove, restorasi ataupun dari protections, mereka bisa punya nilai ekonomi dan mereka tidak lagi menebang mangrove dijadikan kayu bakar gitu misalnya. So that is very important untuk kita bisa see systemic change daripada intervensi yang kita buat. Dan jikalau kedua itu bisa kita solve gitu ya, itu sudah sangat membantu komunitas dan yang paling penting kita bisa connect juga ke corporate atau banks gitu ya, how to make community itu bisa bankable in the future. Karena sekarang when we do investment to the community, kadang juga nggak bisa balik gitu ya. Misalnya mereka pengen bikin bisnis silvo fishery and then with the recent practice nggak bisa balik. Tapi kalau kita bisa kasih capacity building yang cukup, market access yang proper, they can actually pay back and this is a scalable model for all. Menarik banget karena scalable dan itu sangat memungkinkan untuk dikerjakan ya, cuma memang butuh kolaborasi. Saya masih nunggu pertanyaan dari teman-teman yang di depan. Kalau belum ada saya mau nanya lagi ke Mbak Dini. Mbak Dini kan juga mewakili Kadin nih, satu entitas yang ya sangat berpengaruh dari si bisnis gitu. Nah, saya tahu Kadin juga punya program Net Zero Hub, ada energi renewable energy juga gitu. Nah, gimana sebetulnya Kadin sebagai wadah para pengusaha di Indonesia ngelihat kemana sih sebetulnya arah sustainability Indonesia atau apakah sudah on the track gitu? Oke, terima kasih. Mungkin kapasitas saya bicara kalau dari sisi Kadin secara organisasi agak berat ya, tapi karena ada istilahnya yang bertanggung jawab terkait Net Zero Hub gitu. Nah, tapi kalau saya melihat dari sisi EVPN juga ya sebagai ekosistem builder, di mana sekarang itu ekosistem kami yang sudah ada 600 anggota ini semuanya sudah mulai mengarah ke sustainability kan. Jadi kita mensupport program-program mereka untuk bisa saling berkolaborasi dan menemukan partner yang tepat untuk bisa menjadi proyek-proyek yang lebih efektif dan efisien. Nah, terkait dengan net zero, tentunya untuk behavior changes itu juga perlu waktu, ya. Jadi kalau tadi bicara jangankan investasi atau investor, yang menggunakannya juga perlu edukasi. Literasi, ya kan? Dan bagaimana kita merubah mindset itu perlu waktu juga. Jadi kalau bicara tadi Mbak Afina bilang
Itu yang namanya solar mungkin dulu harganya 100 kali lipat. Sekarang mungkin udah mulai lebih terjangkau ya. Nah, ini bagaimana dengan kita sekarang mengikuti arah yang lebih sustainable. Dengan demikian itu akan pelan-pelan itu akan merubah behavior dari masyarakat kita dan juga dari para investor untuk juga berinvestasi dan juga para private sector untuk terus maju dengan visi dan misi yang sama. Demikian. Kalau saya boleh menyimpulkan, artinya sustainability ini sebetulnya bukan cuma ngomongin soal karena kita wajib pada lingkungan, tapi juga ada profit juga di situ, ada peluang profit juga di situ gitu ya. Mungkin saya mau ke Mbak Afina lagi nih. Ini kalau ngomongin startup climate tech nggak ada habis-habis ya kayaknya. Salah satu misalnya udah invest di surya gitu, di panel surya gitu, solar panel. Nah tapi sebetulnya ada nggak sih satu sektor di antara ini kan rangkaian ekosistemnya luas banget nih, rantai pasoknya di energi terbarukan aja sangat luas gitu, dari manufaktur sampai gitu. Ada nggak sih sebenarnya spot-spot blank spotnya yang belum banyak orang masuk gitu di antara rantai pasok gitu misalnya? Oke, mungkin aku sebutin beberapa hal yang came to mind ya, mungkin tiga hal. Mungkin yang pertama dari sisi food and agriculture. Jadi food and agriculture ini sangat penting karena dampak dari climate change itu sangat directly impacting food security. Di mana kalau lihat di berita ya, El Nino sekarang tuh membuat kemarau yang menjadi lebih kering. Dan itu efeknya bisa menjadi gagal panen. Di situ tuh kita lihat bagaimana kita bisa mencari inovasi di bidang food dan agriculture untuk tetap mendukung food security terutama yang ada di Indonesia. Dan bagaimana inovasi-inovasi ini juga bisa bekerja sama dengan petani-petani sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari tanaman-tanaman mereka. Nah, mungkin itu satu hal. Yang kedua dari sisi science-based innovation. Di Indonesia, unfortunately mungkin kita tahu spending untuk science itu masih sangat kecil in terms of percentage of GDP per kapita. Jadi di situ kita lihat masih butuh banyak pendanaan untuk kita bisa membuat lab science research yang ada di Indonesia dan karena itu juga pada saat kita launching program Climate Impact Innovation Challenge ini, kita juga ke universitas-universitas, kita ke UI, ITB, IPB gitu ya untuk berdiskusi dengan rektor, dengan professors di sana, apa nih yang kita bisa lihat dari inovasi-inovasi yang ada di universitas dan teman-teman yang melanjutkan studi-studinya gitu untuk bisa lebih dikomersialisasikan atau bisa dipadukan dengan bisnis depannya. Nah mungkin yang terakhir yang saya lihat dari sisi perkembangan di bidang electric mobility dan renewable energy. Itu dari sisi yang tadi kita sempat diskusi baterai. Baterai potensial di Indonesia ini sangat-sangat besar dan juga pemerintah itu salah satu sektor yang sangat didukung oleh pemerintah untuk developmentnya adalah baterai dan juga solar PV supply chain yang bisa dibentuk di Indonesia. Nah jadi adanya inovasi-inovasi climate tech di supply chain tersebut, jadi memang nggak harus buatnya yang di ujung aja gitu ya. Mungkin kalau motor two-wheeler EV udah lihat brand-brandnya banyak gitu ya, di Gias dan lain-lain tuh udah banyak brandnya. Tapi bagaimana inovasi-inovasi climate yang bisa membuat emisi reduction dari sisi pembuatan battery input misalnya atau dari sisi pembuatan motor listriknya itu yang bisa less emitting and less waste yang kita bisa investasikan lebih lanjut. Oke, ada beberapa bidang tadi ya, food, science based innovation sama baterai terutama electric mobility terutama baterai. Mungkin ada lagi? Silakan Mas. Oh, Mas Pandu nih yang punya acara. Silakan Mas. Sebelumnya terima kasih banyak nih buat para pembicara, keren-keren banget ya teman-teman. Jadi multi stakeholders, perspektifnya beragam, masing-masing punya perspektifnya masing-masing. Mungkin aku curi sedikit pertanyaan terakhirnya Mas Reza. Kebetulan di tengah-tengah kita sekarang sudah ada Pak Andika Prastawa, Ketua 2 dari METI, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia. Boleh tepuk tangannya teman-teman?
Yang punya acara ini, yang punya host Indo EBTKI Connect 2023 yang memberikan ekosistem juga tempat di sini untuk bisa mengkoneksikan kita semua. Nah mungkin ini mumpung ada dari METI, ini Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, dan juga kebetulan Pak Andika sebelumnya ada di BRIN ya. Tadi masih aktif belum Pak? Masih aktif di BRIN. Tadi ada pertanyaan bahkan dari saintis gitu ke arah climate tech itu seperti apa. Nah ini mumpung ada perspektif sedikit dari pemerintah juga dari asosiasi, apa nih yang bisa dilakukan setelah dari acara ini, dari FVPN, dari Coca-Cola, dari Carbon Ethics dan East Ventures yang mungkin bisa di-align-kan dengan usaha kita menuju Indonesia Net Zero Emission 2060. Itu dari aku Mas Reza. Thank you Mas Reza. Silakan, ini kita tanya yang realistis. Kira-kira apa nih yang bisa dikolaborasikan setelah ini? Silakan mungkin dari Mbak Dini. Oke, terima kasih, pertanyaannya menarik banget. Oke, dari EVPN kami missionnya adalah moving capital towards impact. Jadi bagaimana kita mensupport pendanaan dari sisi pemberian grant, equity atau loan atau yang non financial capital tadi. Jadi apabila nanti ada dari startups atau yang masuk ke dalam ekosistem kami, itu kita bisa lakukan deal di dalam platform kita ada namanya deal share platform. Dan biasanya itu kita lakukan kurasi, deal share live. Kita akan berikan kesempatan untuk para startups yang memang mensupport social impact untuk kita kasih misalnya 5 menit, 10 menit untuk dipertemukan dengan para funders. Itu yang konkret gitu. Itu yang sudah kita lakukan. Yang kedua yang tadi kita ada philanthropy pool fund ya kan. Nah itu sekarang kita mencoba mengarah bagaimana si non-profit ini yang mensupport startup-startup di bawahnya gitu. Jadi itu kita istilahnya sekali pukul dapat 3 lah gitu istilahnya gitu. Jadi semuanya dapat gitu. Jadi itu yang itu very konkret yang udah kita lakukan dan nilainya yang tadi saya ceritakan udah sekarang kurang lebih sekitar targetnya $100 juta ya kan. Untuk gender kita 25 juta dan sekarang udah tercapai 11,5 juta gitu. Bu Karina silakan. Untuk menciptakan beberapa solusi-solusi, jadi CO2 ini tapi sebenarnya masih ada sedikit confidential, nggak apa-apa saja. Jadi CO2 itu mau diubah menjadi either plastik atau gula dari CO2 itu. Ini yang sekarang kami lagi cukup lumayan bicara, hampir tiap malam ini ada diskusi terkait dengan ini. Tapi beberapa waktu yang lalu saya sempat terpikir di sini juga bisa ya, cuma ya karena di sana lebih dekat ke sana ya sudah bisa kita ini. Tapi untuk Indonesia sendiri kami sekarang itu ada 2 startup yang lagi bekerja sama dengan Coca-Cola Europacific Indonesia. Satu di bidang logistik, yang satunya lagi di bidang UMKM untuk penjualan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan sih itu kan akan ada karena yang namanya ventures ya Mbak Vin ya pasti akan kita lihat pertama dari agility dari orang tersebut ya, kemudian resilience karena namanya teknologi ya itu kan pasti akan ada banyak jatuhnya, banyak ininya, harus banyak riset dan lain sebagainya. Terus komitmen dia sendiri karena kalau kita udah bayar untuk investasi untuk yang namanya riset itu nggak boleh berhenti sampai harus dapat betul-betul hasilnya, betul ya Mbak Vin ya. Dan yang lain adalah ya itu bagaimana kita membalancing antara profit kemudian people dan planet. Itu yang kita harapkan dari teman-teman startup sebetulnya. Artinya Coca-Cola terbuka dengan kolaborasi. Kita terbuka, tapi memang di channelingnya nanti langsung ke Coca-Cola Euro-Pacific Partners yang Departemen Ventures. Oke. Siap. Tepuk tangan lagi coba. Mas Bimo, silakan Mas. Ya, kalau dari Carbon Ethics kita open for any collaborations karena climate space ini sangat luas dan nggak bisa dikerjain sendiri.
Untuk pertama, corporate partners atau investor sebenarnya kita bisa jadi supporting on decarbonization journey either to your portfolio atau co-develop projects atau juga bisa menjadi your carbon projects untuk blue carbon, itu juga bisa. Untuk teman-teman startups, young people, open for any collaborations yang bisa speed up the development untuk blue carbon dan juga green carbon. Untuk pemerintah, ada beberapa pilots juga yang sudah kita lagi kerjakan. Contohnya kita lagi submit methodology for mangrove restorations ke PPI gitu, KLHK. So any methodological development new things yang bisa kita formalize untuk sistem registry nasional, untuk unlocking more opportunity di carbon project, kita juga open untuk itu. Wow. Tepuk tangan sekali lagi. Last but not least, Mbak Afina, silakan. Thank you Mas. Dari East Ventures pastinya tadi despite the funding winter ya tadi yang ditanyain, kita masih sangat aktif di Indonesia untuk berinvestasi ke founders-founders yang ada di Indonesia. Kita sektor agnostic fund, tapi pastinya di sesi ini karena kita ngomongin climate tech, kami juga sangat mendukung inovasi-inovasi di climate tech ini. Untuk investasi itu satu hal, dan juga untuk inisiatif. Jadi kalau teman-teman juga ada potential collaborations, kita sangat percaya perlunya gotong royong di ekosistem yang masih sangat early ini. Jadi memang kolaborasi dari sisi dengan businesses, dengan government, dengan asosiasi, organisasi, dan pastinya teman-teman startups yang membawa inovasi-inovasi dan bekerja langsung atas inovasi-inovasi yang ada ya, yang bisa berkembang di Indonesia. Itu kami ingin sangat mendukung hal-hal tersebut. Thank you. Terima kasih para narasumber, obrolannya menarik sekali, kita dapat banyak perspektif dari filantropi, dari korporat, dari startup, dari modal ventura juga. Jadi sangat kaya gitu, dan intinya satu kata sih sebenarnya, kolaborasi. Karena isu climate change itu sangat luas dan bukan cuma di depan mata, sudah kita rasakan gitu ya. Sekarang juga memasuki El Nino gitu dengan ancamannya banyak sekali. Tapi secara keseluruhan di acara EBTKI Connect ini kita mencoba mencari solusi sih. Artinya tidak patah harapan. Climate change sudah kita rasakan di depan mata gitu, tapi dengan inovasi-inovasi dan kolaborasi rasanya kita semua harus tetap yakin kalau kita bisa menghadapi ini bersama-sama. Terima kasih sekali lagi para narasumber, juga teman-teman yang sudah hadir dan rekan-rekan semua. Mohon maaf jika ada salah. Setelah ini kita akan ada sesi penyerahan merchandise ya, Mas? Oh ya, sorry, penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh Ketua 2 METI, Pak Andika Prastawa. Mohon kesediaannya, Pak.
Terima kasih. Terima kasih sekali lagi pada narasumber dan peserta semua yang hadir. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua.